Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama melakukan setiap aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat, Imamat 21 ayat 1 sampai 15 dan yang menjadi nats kita ayat 6. Imamat 21 ayat 1 sampai 15 dan yang menjadi nats yaitu ayat yang ke-6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala kurban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Amin. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami, dan bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada perikop ini berjudul Kudusnya Para Imam. Mungkin kita pernah membaca, bahkan sering membaca kitab Imamat. Atau bahkan kita masih kadang merasa kebingungan ketika membaca kitab Imamat. Karena dari kitab Kejadian hingga Keluaran menceritakan betapa hebatnya Allah sebagai Sang Pencipta, kemudian menceritakan bagaimana Allah memilih bangsa Israel yang kemudian mereka dipimpin oleh Allah untuk keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kitab Imamat ini adalah kitab yang disebut oleh bangsa Israel, yaitu kitab Wayakira. Wayakira artinya panggilan. Jadi Allah telah memanggil bangsa Israel atau umat Israel sebagai umat pilihannya. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena bangsa Israel yang diceritakan di dalam kitab Imamat ini, mereka sudah bebas dari tanah Mesir. Mereka sudah bebas dari tanah Mesir, sehingga ketika mereka bebas, mereka masih kebingungan bagaimana relasi mereka dengan Allah. Maka dari itu di dalam kitab Imamat, kita bisa melihat di perikop kita pada pagi hari ini, yaitu di ayat yang ke-21 menceritakan bagaimana inti dari kitab Imamat ini berisikan hukum atau aturan-aturan umat Israel supaya mereka menjaga kekudusan mereka. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa meneladani bagaimana ketika Allah sendiri memilih bangsa Israel. Jadi yang menjadi para imam adalah orang-orang Lewi. Mereka adalah keturunan Harun. Tuhan menempatkan mereka sebagai para imam supaya mereka dapat memimpin bangsa Israel dengan adanya peraturan-peraturan hukum-hukum yang diterapkan, sehingga bangsa Israel dapat menjaga kekudusan mereka melalui ritus-ritus maupun peribadatan yang hingga sampai saat ini masih kita terapkan. Jadi tidak hanya berhenti pada saat itu saja. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur dengan adanya aturan-aturan dan peraturan kita dapat menjaga kekudusan kita. Kita dapat menjaga diri kita, baik tidak hanya para imam, tetapi kita juga sebagai umat panggilan Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita wajib menjaga kekudusan yang ada dari diri kita. Bagaimana kita menjaganya? Ya tentu saja melalui tutur kata kita, perilaku kita, sikap kita. Dari situlah dapat terpancar kasih dari diri kita. Dari situlah kita mewujudkan atau menjaga diri kita supaya hidup kita tetap kudus, kita tetap berada di jalan Tuhan. Jadi untuk para imam yang telah menjadi pilihan Tuhan,
kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita tidak hanya menjaga orang lain atau keluarga kita, tetapi kita juga harus menjaga diri kita. Karena apabila kita mulai dari diri kita sendiri dahulu, barulah kita bisa menjaga kekudusan kita, dan kemudian kita menjaga dalam lingkup keluarga, kemudian lingkup sekitar, dan bahkan lingkup masyarakat. Malah kita tetap menjaga kekudusan kita dengan kita menjaga tingkah laku kita, tutur kata kita, dan yang sudah menjadi apapun yang telah difirmankan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, marilah kita melakukan dan menerapkan firman Tuhan supaya kita juga tetap hidup kudus, supaya kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Sekarang kasih Tuhan, jangan lelah untuk menjaga kekudusan kita, karena diri kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita bersyukur kita masih di dalam jalan Tuhan. Malah kita tetap mensyukuri bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah menjaga kekudusan kita, baik kita yang masih muda, baik kita yang sudah dewasa maupun lansia. Kita bersyukur karena Tuhan telah menguduskan hidup kita. Marilah kita menjaga kekudusan yang telah diberikan Tuhan oleh kita hingga saat ini. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan yang Maha Mulia, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah memilih kami sebagai umat pilihan-Mu, dan Engkau juga telah mengkuduskan kami. Bimbinglah kami supaya kami dapat menjaga kekudusan kami ya Bapa, dan menjaga diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik kami sebagai pelayan-Mu, dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, Ketua Komisi, dan masih banyak lagi. Bimbinglah mereka ya Bapa, karena Tuhan telah memilih mereka, dan mereka yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan anugerah kepada mereka, karena mereka lah juga yang menuntun kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, agar kami juga dapat menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk umat-Mu terkhusus di GKJW Jemaat Kertosono, baik saat ini yang sedang sakit, baik saat ini yang sedang masa pemulihan. Kiranya Tuhan dapat menyertai kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melingkupi kehidupan mereka. Berikanlah kesabaran dan kekuatan ya Bapa. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, karena hingga pada saat ini Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami, baik kami yang masih duduk di sebangku sekolah dari playgroup hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menjaga anak-anak-Mu sebagai generasi-Mu di kemudian hari, baik generasi kaum muda di gereja dan masyarakat bahkan. Tuhan, jagalah mereka juga di dalam setiap pergumulan iman mereka yang mungkin saat ini masih labil. Sertailah mereka ya Bapa, dan jagalah mereka supaya mereka juga dapat menjaga diri mereka dengan baik. Dan juga untuk para hamba-Mu dan juga para umat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Kertosono, baik sebagai pekerja maupun swasta dan negeri. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga setiap pekerjaan dan setiap apapun yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka kerjakan dapat memuliakan nama-Mu juga ya Bapa. Dan saat ini kami juga akan melakukan aktivitas kami. Sertailah kami, lindungilah kami, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Amin. Malah kita tutup dengan kita bersama-sama memujikan lagu Bahasa Cinta. Selamat melakukan aktivitas, salam patunggilan, salam sehat, dan marilah kita tetap menjaga kekudusan yang telah Tuhan berikan bersama. Sampai berjumpa di kemudian hari. Tuhan Yesus berkati.